Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, abna'i at-talabah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Mudah-mudahan anak-anakku yang berada di rumah dalam keadaan sehat, selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga meskipun berada di dalam rumah, kita semua masih tetap beraktivitas, masih tetap terus thalabul ilmi, mencari ilmu. Anak-anak sekalian, dalam kesempatan hari ini kita akan belajar di bab 6. Jika kalian ada buku dari 3 serangkai yang sudah kalian miliki, maka bisa dilihat di halaman 117. Berkaitan dengan hadis tentang bersyukur dan sabar. Anak-anak sekalian, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun walaysa dzalika li ahadin illa limu'min in asabathu sarra syakara fakanat khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fakanat khairan lahu. Rawahu Muslim. Hadis dari Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min. Ajaban artinya sungguh mengagumkan. Li amril mu'min, segala urusan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya segala urusan seorang mukmin itu semuanya bernilai kebaikan. Walaysa dzalika li ahadin illa li mu'min. Yang demikian itu tidak ada kepada seseorang kecuali kepada seorang mukmin. In asabathu syarra syakara. Apabila ia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur. Fakanat khairan lahu. Maka yang demikian itu adalah kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra sabara. Dan ketika ditimpa dengan musibah atau sesuatu yang tidak menyenangkan, maka dia bersabar. Fakanat khairan lahu. Maka yang demikian itu adalah kebaikan baginya. Anak-anak sekalian, dari hadis ini dapat kita tarik 3 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, bahwasanya hadis ini mengabarkan dan menginformasikan kepada kita akan keagungan seorang mukmin, akan kemuliaan seorang mukmin. Seorang mukmin itu adalah kebaikan dalam segala urusannya. Kenapa? Coba kalian bayangkan. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya bernilai ibadah. Semuanya bernilai kebaikan. Maka coba bayangkan, dari bangun tidur kita berdoa disunnahkan. Kemudian kita nanti bangun setelah dari tidur berdoa lagi. Mau tidur berdoa lagi. Beraktivitas juga demikian. Aktivitasnya seorang mukmin yang diawali dengan basmalah, yang diawali dengan doa, itu di mata Allah akan bernilai kebaikan dan akan bernilai pahala yang begitu besar. Maka Rasul katakan ajaban li amril mu'min, bahwa menakjubkan seluruh urusan seorang mukmin, semuanya bernilai ibadah. Ma'asyiral jamaah dan anak-anakku sekalian. Yang kedua, kesimpulan yang kedua dari hadis ini, yang dari Suhaib tadi, yang rawahul Muslim, adalah akhlak seorang muslim ketika dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Entah itu kabar gembira, entah mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dirinya, maka dia harus bersyukur, tidak lupa diri.
Kisah tentang Qarun adalah kesombongan. Ya, adalah buah dari kesombongan Qarun yang tidak bersyukur atas nikmat Allah, yang pada akhirnya Qarun beserta hartanya ditenggelamkan di dalam bumi. Ma'asyiral jamaah wa abna'iyat talabah, anak-anakku sekalian maupun para pendengar sekalian. Yang ketiga, hadis ini berbicara tentang akhlak seorang muslim selanjutnya adalah ketika dia mendapatkan musibah, maka dia bersabar. Dia bersabar sambil kemudian dia berikhtiar, berusaha bagaimana berlepas diri dari semua permasalahan-permasalahan. Sehingga yang demikian ini Rasul katakan, fakana khairan lahu. Maka yang demikian itu adalah kebaikan baginya. Anak-anak sekalian, 3 kesimpulan ini cukup bisa memberikan pemahaman untuk pegangan hidup kita nanti di masa yang akan datang, dan sekarang pun terjadi. Seperti halnya musibah pandemi yang harusnya kalian bertatap muka dengan ustaz dan ustazah di pesantren Pondok Modern Syahid, akhirnya sementara dihentikan. Demi apa? Demi kebaikan kita semua. Tapi insya Allah kita terus berikhtiar, kita terus berusaha. Mudah-mudahan segala musibah yang menimpa akan segera reda untuk seluruh dunia, bahkan seluruh alam ini. Anak-anak sekalian, selanjutnya setelah kalian memahami ini, memahami kesimpulan dari hadis tentang bersyukur dan sabar, selanjutnya Ustadz minta untuk mencatat, ya. Bisa dengan bantuan buku, di buku 3 serangkai yang kalian miliki pada halaman 117. Tuliskan 3 kesimpulan hadis ini. Setelah itu kamu tulis ulang hadis tersebut supaya melatih tulisan kalian dalam menulis dalam tulisan Arab. Setelah itu kemudian kalian pada pertemuan-pertemuan selanjutnya akan Ustadz tagih tugas itu. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa semangat. Mudah-mudahan semuanya bisa mengerjakan. Wallahul a'lam, wallahu bitaufiq wal hidayah. Al-liqa fil muqbil insyaallah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.